Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini dari SMA Negeri 96 Jakarta, calon guru penggerak Angkatan 5, akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik atau guru sebagai pamong, pendidik budi pekerti, penebal kekuatan kodrat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Adapun implementasi di sekolah saya yaitu SMA Negeri 96, siswa diberi kebebasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara mencari dari berbagai sumber, yang kemudian mereka belajar bersama dengan rekan sejawat, saling bertanya dan menjelaskan. Lalu, siswa mempresentasikan dengan teman sekelas dan teman-temannya menanggapi dan memberikan pertanyaan. Nah, sebagai seorang guru, kita menuntun jalannya pembelajaran pada hari itu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-21. Pendidik menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Disebut dengan merdeka batin, dan menjadi mandiri disebut merdeka lahir, yang dituangkan pada merdeka belajar. Di mana di sini merdeka belajar bermakna berkreasi, berinovasi, dan bereksplorasi sesuai dengan harkat dan martabat. Implementasi di sekolah saya yaitu pada pembinaan ekskul, di mana pembina ekskul PMR dapat menerapkan berupa ekspresinya para anggota PMR melaksanakan lomba dan mereka menjuarai berbagai lomba PMR, diantaranya yaitu membuat tandu, pertolongan pertama, dan juga mengadakan donor darah di sekolah. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya.
Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial, bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadi dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Implementasi yang telah dilaksanakan yaitu mengadakan bantuan sosial di masyarakat, warga sekolah yang membutuhkan, dan teman-teman yang membutuhkan. Adapun peran pembelajar atau guru menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhannya. Pembiasaan yang telah diterapkan yaitu senyum, sapa, salam, siswa diberikan kebebasan dalam belajar berpusat pada siswa, dan guru sebagai pamong dalam belajar. Demikian demonstrasi kontekstual filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 96 Jakarta. Fasilitator Bapak Ferry Amuslat, Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Wiono. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan di koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada murid. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru sebagai sumber informasi yang dominan dan hanya melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. Yang kedua, mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik setiap anak. Pembelajaran yang dilakukan lebih berorientasi pada pencapaian hasil ujian tanpa memperhatikan proses yang dilalui. Keberhasilan pendidikan diukur dari tingginya angka-angka yang diperoleh setelah mengikuti ujian. Pembelajaran harus mengejar target kurikulum. Di sini pembelajaran dilakukan sebagai upaya memenuhi tuntutan kurikulum. Ada batasan hubungan antara guru dan murid. Guru hanya sebagai pemberi ilmu dan murid pencari ilmu. Guru adalah sosok yang ditakuti oleh siswanya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa karena setiap anak unik dan istimewa. Pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning merupakan
yang merupakan siswa sebagai subjek untuk belajar. Artinya, siswa sendirilah yang melakukan langkah-langkah secara aktif dalam rangka belajar yang telah dirancang secara cermat oleh guru. Pembelajaran berpusat pada murid dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Contohnya, murid dapat memilih pembelajarannya dengan cara mengumpulkan tugasnya berupa tulisan, PowerPoint, suara, gambar, praktek langsung, dan lain-lain. Pendidik itu menuntun dan harus bisa mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodrat anak. Di sini seorang guru bertanggung jawab menuntun laku anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Anak didik adalah manusia yang mempunyai kodratnya sendiri dan juga kebebasan dalam menentukan hidupnya. Dalam pembelajaran yang dilakukan tidak mengekang kebebasan anak didik, melainkan memberikan kebebasan kepada anak didik dalam mengembangkan segala potensi yang dimilikinya dan membiarkan anak belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Yang ketiga, pembelajaran itu bukan target kurikulum saja, tetapi manfaat dari pembelajaran untuk siswa juga harus dipikirkan. Di sini pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan capaian kurikulum, serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup yang disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing. Dan yang keempat, pendidik sebagai pamong memposisikan diri sebagai kandung murid atau pendidik dan murid ibarat keluarga. Seorang guru harus membangun hubungan harmonis antara guru dan siswa agar mudah memahami karakteristik masing-masing siswa, sehingga guru lebih mudah merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Juga dengan hubungan yang baik akan lebih mudah membuat siswa memahami materi yang diajarkan, siswa merasa aman dan nyaman dalam belajar. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang menerapkan konsep merdeka belajar bagi murid, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Berikanlah ruang dan kesempatan belajar yang seluas-luasnya melalui berbagai macam metode dan cara yang disukai oleh anak. Yang kedua, menanamkan dan membiasakan budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Yang di sekolah kami telah mengadakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan pembiasaan pagi untuk yang muslim mengadakan tadarus dan yang non-muslim kita berdoa pagi bersama. Yang ketiga, dalam pembelajaran berpedoman semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, Ing madyo mangungkarso, di tengah-tengah menjadi pembimbing, dan Tuturi Handayani di belakang menjadi penyemangat atau pendorong bagi siswa. Dan yang keempat, mengenalkan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran. Kesimpulannya, Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih pemaparan dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru